Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Apa kabar anak-anak hebat pagi ini semua? Alhamdulillah luar biasa. Yes, oke. Allahu Akbar. Hebat. Silakan ketua kelas menyiapkan ke depan sebelum kita belajar. Oke, silakan deh. Attention please. Yuk. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Oke, terima kasih Zin. Silakan duduk kembali. Anak-anak Ustaz, luar biasa semangatnya di awal pembuka pelajaran PAI, sudah nampak semangat yang luar biasa. Oke, anak-anak Ustaz, tentu Ustaz ingin tahu, mana tahu ada yang tidak bisa hadir. Siapa teman-teman kita yang nggak bisa belajar sama kita hari ini? Tapi semua sehat? Coba Ustaz tanya dulu, Bianca ada? Oh, sehat? Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Oh, alhamdulillah. Pali ada Pali? Itu Ustaz. Pali sehat Pali? Agak batuk. Agak batuk. Sudah sarapan tadi? Belum. Nanti sarapan ya. Nggak sarapan lagi, harus makan siang. Abang, sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sholat subuh tadi Bang? Sudah dia sholat subuh. Siapa yang tadi malam ada mengulang pelajaran PAI? Angkat tangan. Woi, rata-rata mengulang pelajaran PAI, hebat. Terus katanya lagi, yang tadi pagi sholat subuhnya tak pernah tinggal. Oh, hebat. Nah, baik anak-anak Ustaz. Pada pagi ini kita akan melanjutkan materi PAI. Ustaz minta tangannya 2 ke atas. Oke, hanya tangan. Tepuk 1, 2, 1, 2. Tepuk jempol. Jempol. Bagus. Oke. Anak-anak Ustaz, pagi ini coba kalian lihat ke depan. Ustaz sudah siapkan materi pembelajaran kita hari ini. Ada di depan di fokus di belakang Ustaz. Kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat, kita buka dengan nama Allah. Nama Allahnya dengan doa tadi sudah. Kita akan melihat yang selanjutnya. Itu gambar orang ngapain? Sudah. Soleh-soleha tadi sudah berdoa. Sekarang sudah. Sekarang tengok. Materi kita hari ini, coba baca dengan lantang. Kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kita lanjut. Nah, kita sebelum memulai pelajaran ini harus tahu tujuannya. Pertama, kenapa kita harus tahu hijrah Nabi? Satu, anak-anak Ustaz harus tahu apa itu hijrah Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua,
kenapa Nabi Muhammad itu hijrah? Nanti akan Ustaz terangkan. Anak-anak Ustaz, sekarang siapa yang sudah pernah pindah rumahnya, ayahnya bekerja, dia pindah-pindah terus. Nah, namanya siapa tuh? Faza. Faza sudah berapa kali pindah sudah? Faza. Sudah 2 kali. Oh, kenapa Faza pindah? Karena ayah pindah kerjaan. Karena ayah pindah kerjaan. Itu nanti. Itu pindah. Siapa lagi? Kenapa berapa kali pindah? Nak? Kalau nggak salah 3 kali 3 kali. Pindah terus kan? Itu karena ayah kerja. Sama dengan Nabi nih. Hijrah itu artinya apa? pindah. Kenapa Nabi pindah? Untuk apa Nabi pindah? Dan apa alasan Nabi pindah? Sama kayak ayat kita tadi. Dia pindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu karena ada alasan, ada pekerjaan. Kita lihat lagi. Anak-anak Ustaz, coba lihat materi ini ada di halaman 63 dan 65. Coba lihat tuh. Itu sudah ada gambar di depan. Hijrah. Tengok rekan-rekan yang hebat katanya. Hijrah. Oke. Sekarang kita lihat apa itu hijrah. Coba Bang, baca Bang. Apa itu hijrah Bang? Ya, baca kuat. Di sini. Hijrah menurut bahasa artinya memutuskan atau meninggalkan. Ya. Hijrah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berpindah dari Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah Yasrib untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Mekah. Berarti hijrah itu maknanya pindah. Siapa yang hijrah? Kenapa Nabi Muhammad pindah hijrah? Karena tekanan kaum Iya, ini kita lanjut. Nih, ada sebab-sebab hijrah Nabi itu. Pertama tadi apa? Tekanan kaum Quraisy yang sangat kuat kepada Nabi Muhammad. Nih, yang kedua ada perintah Allah tuh turun kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah tak aman lagi di kota Mekah, Allah menyuruh Nabi hijrah ke Madinah. Kita tinggalkan peristiwa-peristiwa nih. Kita lanjut. Nih, seperti inilah gambaran orang Mekah dulu. Tengok ke depan semua kalian. Disiksa yang beriman kepada Rasulullah, disiksa. Ada yang diikat, ada yang nih yang diikat nih. Ada yang dicampakkan, ada yang dibunuh, ada yang ditombak demi mempertahankan iman. Kita lanjut lagi. Nih, Rasul berdakwah di kota Mekah itu, tapi orang kafir Quraisy selalu menghalang-halangi. Nih, ini peristiwa Ka'bah. Nanti kita lanjut. Kita lanjut lagi. Nih, sekarang tibalah waktu yang ditunggu. Hijrah Nabi itu apakah langsung ke kota Madinah? Ternyata Nabi singgah dulu di sebuah tempat, sebuah daerah. Apa nama daerahnya? Apa nama daerahnya? Salah. Nama daerahnya apa? Nih, sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah itu kan tempat dia hijrah. Idealnya ceritanya agak kurang ya. Madinah, ini kan tujuan Nabi hijrah nih. Sebelum dia sampai ke Madinah nih, di mana dia dulu? Sekarang saya tanya sama kalian, apakah penduduk Taif itu baik sama Nabi? Ya. Mereka, mana tuh orang itu? Mereka Justru memusuhi beliau. wah, mereka sama dengan orang mereka musuhi. Wah, ini Nabi di dalam, di bawah, dia naik ke atas. Diambil darah, diambil kotoran unta itu, dicampain di kepala Nabi. Ada yang melempar Nabi dengan batu kena pelipis ini, berdarah, sehingga Nabi meninggalkan daerah Taif itu. Ini daerah Taif. Daerah Taif nih lama. Nabi keluar, Nabi berlindung di batu-batu ini. Apa yang terjadi? Tunggu kali.
di batu ini Nabi menahan penderitaannya itu. Sampai-sampai keluarlah malaikat dari batu ini. Malaikat penjaga bukit. Wahai Rasulullah, aku tak tahan melihat penderitaanmu berdarah nih, pelipis ini. Ada kotoran-kotoran ini hinggap di badan Nabi. Apa kata malaikat ini? Wahai Rasulullah, izinkanlah aku, perintahkanlah aku. Apa yang aku perintahkan? Perintahkanlah aku, kata malaikat. Akan aku angkat gunung ini, aku campakkan ke penduduk Taif. Apakah Rasulullah mengizinkan? Tidak, jangan malaikat. Biarlah mereka memusuhi. Nanti anak-anak mereka ini akan baik kepadaku. Apa kata Rasulullah lagi? Wahai Rasulullah, kata malaikat, kalau darah yang di atas kendingmu ini jatuh ke lantai, ke tanah, itu kata malaikat tuh. Kalau darahmu ini nanti Rasulullah jatuh ke tanah, maka akan aku angkat. Nih, ini bukit, aku campakkan ini ke lutut. Apa yang kata Rasulullah? Diambillah apa yang ini, sorban ini, dilap darah tadi. Tidak ada satu darah pun yang menetes jatuh ke tanah. Kalau seandainya jatuh ke tanah, apa yang terjadi itu paling? Sebuah negara Taif itu, daerah Taif itu akan hancur berantakan. Tak ada lagi. Sekarang siapa yang sudah pernah pergi umroh, angkat tangan. Yang sudah pernah naik haji. Rata-rata umroh ya. Orang yang umroh ini singgah di negara Taif sekarang, di daerah Taif. Taif sekarang daerahnya nyaman, sejuk, indah atau panas? Sejuk. Kurmanya luar biasa, daerahnya aman, tentram, karena tidak akan oleh Rasulullah. Wahai Allah, katanya, biarlah penduduk Taif ini marah, benci kepadaku, namun nanti keturunannya akan sayang dan akan rindu kepadaku. Itu sekarang. Kalian yang pergi umroh nanti singgah ke Taif ini, luar biasa daerahnya, luar biasa mantap. Kita tinggalkan Taif. Ketika Nabi meninggalkan Taif, kemana Rasulullah hijrah? Madinah. Apakah dulu Madinah ini namanya ini? Apa namanya dulu? Yasrib. Apakah orang Madinah menyambut Nabi dengan nyanyian-nyanyian dangdut? Tidak. Dengan nyanyian apa namanya, pop? Tidak. Apa nyanyiannya? Syair pujian. Ini syairnya. Ayo kita coba. 1, 2, 3. Apakah orang Madinah menyambut Nabi dengan amarah, marah? Apakah orang Madinah menunggu kedatangan Rasulullah? Ya. Apakah ditunggu dengan lauk pauk yang enak-enak? Tidak. Ditunggu dengan ini dulu, syair luar biasa. Ada yang manjat orang Madinah. Ada videonya kan? Yang manjat ke atas bukit, yang manjat ke atas batang kurma. Mana Rasulullah kok muncul? Oh, nampaklah dua orang yang ada bayang-bayang. Yang pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar. Begitu muka mereka nampak, mereka dengan suara yang sorak-sorai, mereka menggema di seluruh penduduk Madinah, senang minta ampun. Coba kalau kamu datang nih pagi ke rumah kamu, senang nggak? Kamu sambut pakai apa? Oh, saya pamuk, saya pakai kue lah, Ustaz. Ini kue balik, godok 2 untuk kamu. Biasa aja tuh. Atau kamu berteman sama dia, kamu datang ke rumah dia, kamu beliin sate, ini sate sukaan kamu. Biasa, kita ini kan harus saling membantu, kayak orang Madinah menyambut Rasul. Kita lanjut lagi, ini ke depan. Nanti di sepanjang penjelasan yang saya jelaskan tadi, kita ada pertanyaan kuis. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C akan menjawab pertanyaan Ustaz. Nih, masing-masing pertanyaan itu akan kita beri nilai. Nih, kelompok A, nih nilainya nanti berapa? Nih kelompok A. Kelompok B nilainya berapa? Kelompok C. Kelompok A ketuanya siapa tadi? Siapa namanya?
Lubna. Lumna. Lubna. Hah? BNA. Luna. Ya, Luna. Do. Ketuanya. Kelompok B. Saya. Azim. Akim. Kelompok C. Bian. Bianca. Pakai I, Ustaz, bukan pakai I. Nih. Bianca. Oke. Masing-masing nanti kelompok A, B, C ini ketuanya akan bekerja sama dengan anggotanya mencari jawaban. Kalau soal A dibaca oleh Luna dan kawan-kawan, tidak bisa B jawab, maka soalnya akan berpindah ke kelompok C. Kalau kelompok C nggak bisa jawab, maka pindah ke kelompok A. Kira-kira bisa dipahami? Oke. Sebelum ada pertanyaan, Ustaz angkat dua tangan lagi. Oke. Kita harus semangat. Ini ada tim kuis, ada gamenya. Oke. Tepuk senyum. Sedekah paling murah adalah senyum. Oke. Masing-masing kelompok ada dua baris. Ustaz kasih yang barisan depan. Tolong dicari isinya. Nanti Ustaz akan panggil. Masing-masing kelompok ada dua dapat tugasnya. Silakan mencari sama-sama. Ini cari, bagi-bagi. Oke. Yang kelompok sini satu di depan, satu belakang. Silakan cari jawabannya. Ustaz tunggu 10 menit. Yang lain baca soal, yang lainnya lagi membantu mencari isinya. Bantu cari isinya. Terus ini terus ini. Oke, cari isinya. Biar ini Ya. Nanti akan kita lombakan kelompok mana yang paling tinggi skornya. Yang paling tinggi skornya. Silakan anak-anak Ustaz kreatif boleh mencari jawabannya bersama-sama. Boleh. Yang penting bekerja sama. Nah, terhadap bekerja sama. Yang nomor dua itu yang nomor 2 apa saja yang menyebutkan Nabi? Paling kurang 2, paling banyak 3. Ingat, nilai paling tinggi 100, nilai paling rendah 50. Kelompok mana kita lombakan, mana yang paling benar di antara kelompok ini kan? Siapa? Gantian, kan ada 5 soal, gantian jawabnya. Saling bekerja sama, tidak boleh memarahi kawan. Bekerja sama. Mencari jawaban. Waktunya tinggal 9 menit lagi. Oke, silakan dicari. Ustadz mau hidupkan ada musiknya biar anak-anak Ustadz tidak terlalu lama. Cari dulu, masih 8 menit lagi. Nomor 1
8 menit lagi, silakan. Apa yang dialami Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun berdakwah di Mekah? Kalian lihat aja sambil mengerjakan. Assalamualaikum, terima kasih semua. Saya Syamil, selamat berjumpa lagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku akan bertamasya, ya kan ya? Tentu, insya Allah. Tapi anak ayah yang sampai harus mandi dulu, ya. Ciuy, asik. Oke deh ayah. Ayo anak-anak, kita berangkat sekarang. Cepat. Ayah. Oke, sambil mengerjakan tugas game quiz itu, kalian juga bisa kasih hiburan supaya tidak terlalu tegang, ya kan? Boleh yang ikut, yang apa boleh ikut. Ini hanya penyemangat anak-anak Ustadz dalam menjawab soal kuis. Kelompok A sudah nomor berapa? 5. Kelompok B 4. Kelompok C. Oke, sekarang kita akan lombakan. Ustadz mau lihat kelompoknya dari angka nomor 1. Ustadz panggil mulai dari kelompok yang paling rapi duduknya. Kelompok yang paling rapi duduknya. Oke. Percayakan sama kawan. Tidak boleh marah-marah. Oke, Ustadz mulai dari kelompok B. Mana kelompok B? Silakan Anda ingin bertanya sama kelompok mana? Kelompok A atau kelompok C? Oke, sekarang bacakan soalnya. Nomor 1 dulu. Apa yang dimaksud? Kuatkan suaranya. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Ulangi soalnya. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Apakah kelompok B bisa menjawab? Oke, silakan. Siapa yang menjawab? Satu orang. Dua orang. Ya, kakak di belakang dulu. Apa itu hijrah? Pindah. Pindah. Apa yang menyebabkan pindah? Kenapa ada kalimat pindah? Jelaskan. Karena kenapa pindah? Siapa yang pindah? Jelaskan. Nabi Muhammad. Pindahnya dari mana ke mana? Kota Mekah ke Madinah. Ngapain Nabi pindah?
Ah, tolong bantu yang lain. Siapa bisa bantu? Kenapa Nabi pindah? Karena tekanan kaum Quraisy semakin kuat. Bagus. Ada lagi tambahannya? Ada? Latar belakang Madinah menjadi tempat tujuan hijrah Nabi Muhammad SAW. Oke, top. Kita naik kelompok A lagi, kelompok B lagi. Apakah jawaban dari pertanyaan yang dibacakan tadi cocok isinya? Oke. Sekarang nilai kelompok apa ini? Kelompok A itu berarti nilainya 100 ini. Nilai kelompok A 100. Sekarang kelompok A yang bertanya ke kelompok B. Silakan. Kalau kelompok B tak bisa menjawab, kelompok C yang akan menjawab. Silakan tanya. Terserah soalnya, yang mana? Tuliskan 3 sikap keteladanan. Ulangi soalnya, kuat bacanya. Tuliskan Kelompok lain tenang. Tuliskan 3 sikap keteladanan yang dapat diambil dari kisah sebabnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oke, silakan jawab. Bisa jawab nggak? Berarti belum bisa jawab. Kelompok C bisa jawab? Silakan jawab. Jawab. Berbagai rintangan dan cobaan yang sangat berat dalam hidup harus dihadapi oleh kaum muslimin. Bagus, dengan satu. penuh kesabaran dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Ada. Terus? Setiap muslim harus memiliki sikap yang ulet dan tawakal Tok. dalam setiap usaha. Top, kita tanya kelompok A. Bisa diterima jawabannya? Bisa. Bisa. Berarti nilai kelompok C 100. Sekarang kelompok C tanya ke kelompok B. Kelompok B belum ada. Silakan tanya ke kelompok B. Kelompok B harus siap. Silakan. Yang baca satu orang. Kelompok B dengarkan. Oke. Cepat nak, cepat. Oke. Jangan sampai kelompok lain ketinggalan waktu. Silakan. Apa yang dialami Nabi Muhammad SAW dan Kakak sebutkan. Kami dari kelompok C. Sebutkan namanya. kami dari kelompok C Akan bertanya akan bertanya ke kelompok B. dengan kelompok C. Dengarkan baik-baik. Kelompok B-nya. Oke. Sebutkan pertanyaannya. Apa yang dialami Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya selama 13 tahun berdakwah di Mekah? Oke, apa yang dialami oleh Rasulullah selama dia berdakwah 13 tahun di Mekah? Apa? Fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW. Satu, ada lagi? Ada yang bantu? Ada. Fitnah, ada terus. Sebutkan. Apa tuh? Yuk, sebutkan. Ada fitnah, apa lagi? Fitnah tekanan kaum Quraisy yang sangat kuat. Ada fitnah, ada tekanan kaum Quraisy sangat menghalangi perjuangan dakwah Rasulullah. Kelompok C, apakah bisa diterima jawaban dari kelompok B? Bisa. Oke, berarti berhak mendapatkan nilai 100. Sekarang pertanyaan berikutnya dari Ustadz. Pertanyaan kerebutan dari kelompok A, B, C. Sekarang kita lihat kelompok mana yang paling tepat jawabannya, maka dia akan ditambahkan nilainya. Dengarkan pertanyaan baik-baik. Dengarkan pertanyaan baik. Ketika Rasulullah hijrah ke Mekah. Dengarkan. Ketika Rasulullah akan hijrah ke Mekah. Pada malam harinya rumah Rasulullah dikepung oleh orang-orang Quraisy. Lalu ada seorang pemuda yang ngomong sama Rasulullah, biarlah aku yang menggantikan tempat tidur ya Rasulullah. Kata Rasulullah bilang, kalau engkau yang menggantikan saya tempat tidur, maka engkau akan siap dipancung, ditebas oleh orang Quraisy. Pertanyaan Ustaz, siapakah? Ada dua pertanyaannya. Siapakah yang menggantikan tempat tidur Rasulullah, dan siapakah nama yang mempersiapkan unta Rasulullah pergi ke Madinah? Semua kelompok berhak menjawab. Mulai dari kelompok ini. Ali bin Abi Thalib. Ini
Ali bin Abi Thalib yang mengganti atau yang menyediakan unta? Yang mengganti. Yang mengganti. Satu lagi? Yang menyiapkan unta Abu bin Abu Thalib. Abu Bakar yang menyiapkan unta. yang menggantikan tempat tidur? Ali bin Abi Thalib. Nah, betul. Coba ini. Itu nggak jawabannya? Yang menggantikan tempat tidur Ali bin Abi Thalib. Yang menggantikan tempat tidurnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang menyiapkan unta? Abu Bakar. Oke, tepuk tangan untuk semua dulu. Berarti nilainya ditambah, semuanya berhak dapat 100. Oke. Adil nilainya. Semuanya nilainya 100. Oke. Anak-anak Ustaz, inilah enaknya kalau belajar aktif dengan mencari informasi kemudian menjawab soal-soal kuis. Nah, kalau soal kuis itu membuat kita nyaman, membuat kita semangat, teman-teman yang lain yang ngantuk jadi ngantuk. Ya kan? Yang malas menjadi malas karena lihat jawaban kelompok-kelompok lain kalau tertinggal, andaikan kelompok A ini kalah sama kelompok B. Kan gak enak. Kelompok B kalah sama kelompok C. Kan gak enak. Nah, sekarang karena waktu kita sangat terbatas, kita sambung minggu depan. Insya Allah setuju? Nah, Ustaz, terakhir ini Ustaz akan menyampaikan kalian harus paham apa itu hijrah. Yang kedua, apa yang menyebabkan Rasulullah itu hijrah? Ada tekanan, ada permusuhan dari orang-orang Quraisy yang berada di Mekah. Yang kedua selanjutnya, anak-anak Ustadz harus paham kenapa Rasul memilih kota Madinah. Kenapa Rasul memilih kota Madinah? Karena kota Madinah penduduknya ramah, baik, sopan. Kenapa Rasulullah tidak hijrah dan tidak menetap di kota Taif? Kenapa tadi? Tekanan orang Quraisy. Orang Quraisy, orang Taif sama memusuhi Rasulullah. Semoga dengan materi hijrah ini kita bisa mengambil kesimpulan, mengambil makna, mengambil pelajaran. Setiap yang pindah dan pindahnya harus lebih baik dari sebelumnya. Anak-anak Ustaz pindah ke kota 1 di kota 2 harus baik dari kota 1 dan kota 2-nya harus lebih baik lagi dari kota yang satu. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah.